Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sifa Arif dengan NIM 2248 dari kelas 6 C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan PowerPoint dari materi nutrasetikal yang diampu oleh Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Baik, langsung saja ke materi. Bagian pertama yaitu pengantar nutrasetikal. Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Makanan ini disebut dengan functional food. Komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Lanjut ke nutrasetikal di era post-genomik. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, B-karoten, dan asam askorbat. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama di dalam nutrasetikal. Makanan banyak mengandung zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional mengubah reseptor dan mendorongnya terjadi respon biologis. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung warna terang karena mengandung kromoform, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bond yang saling bertukar-tukar. Kromoform adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain, yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV, sinar tampak 1 sampai besar 200 nanomikro. Sayur-sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil ialah merupakan senyawa antioksidan. Selanjutnya, fitokimia dalam karotinoid, yaitu arytenoid membuat jagung menjadi kuning, wortel, jingga kemerahan, dan tomat berwarna merah. Selanjutnya, carotenoid dan akereton. B-kereton dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput lendir. B-kereton merupakan suatu antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. E-kereton adalah sejenis senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. B-kereton merupakan prekursor dalam mengubah keratin menjadi vitamin A dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Sedangkan likopen ialah bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengonsumsi buah-buahan sebagai antioksidan. Perannya untuk menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya, carotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Itu digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi, manua, nyeri otot, rematik artritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Sedangkan lutein dan zeaxanthin, lutein adalah suatu santrofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, yang digunakan sebagai antioksidan dan berperan sebagai nutrisi mata. Sedangkan zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal stres oksidatif dan terus membantu dalam mencegah penyakit. Terapi dengan antioksidan, yaitu antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Tubuh memiliki suatu antioksidan endogen, di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Jenis-jenis produk bahan alam digunakan sebagai nutrasetikal, yaitu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi ini berdasarkan dengan kandungan fitokimia, dengan menggunakan metode analitik untuk mendukungnya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui, namun belum ada standarisasi. Baik, selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Di antaranya adalah jenis bahan pangan atau makan, yang kedua kondisi lingkungan. Selain itu, rusaknya di sini adalah penyimpanan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Tanda-tanda kerusakan yaitu teksturnya dari keras menjadi lunak, contohnya ada kentang, ada wortel, ada ubi jalar. Selanjutnya tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Selanjutnya tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur atau produk-produk jelly. Selanjutnya rasanya yang menyimpang, contohnya sirup yang menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Terus aroma yang menyimpang, contohnya telur, ikan, dan daging menjadi bau busuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu penampakan secara visual yang menyimpang, contohnya berlendir yang terjadi pada daging, ikan. Selanjutnya contoh yang lain itu terjadi pada jamur yang ada pada roti. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan mudah rusak dengan contoh susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Penyebab bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan diantaranya yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat di dalam bahan pangan, selanjutnya aktivitas serangga, parasit, dan binatang, selanjutnya ada kandungan air di dalam bahan panganan, selanjutnya suhu, selanjutnya udara, selanjutnya sinar, dan yang terakhir yaitu cara waktu penyimpanan. Jenis-jenis kerusakan ada 5 bagian, yaitu kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan kerusakan biologis. Baik, materi yang terakhir yaitu mencegah kerusakan bahan pangan. Dalam mencegah kerusakan bahan pangan ini, kita bisa menggunakan plastic wrap dan menyimpannya di gudang.
Selanjutnya, pengawetan suhu tinggi. Nah, beberapa contoh pengawetan suhu tinggi ini dapat dilihat pada contoh, yaitu jus jeruk, bir, susu, telur, dan es krim. Tujuannya di sini masing-masing berbeda dan suhu masing-masing pada contoh pengawetan suhu tinggi ini juga berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pengawetan kimia. Dan selanjutnya yaitu pengeringan. Contoh pengeringan di sini yaitu makanan kering dengan suhu 0,2 sampai 0,6. Selanjutnya makanan semi basah 0,6 sampai 0,9. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari ringkasan materi nutrasetikal saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.